Welcome. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, satu anak tolong memimpin kita dalam doa. Selanjutnya silakan. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Ina. Sampai di sini ketua kelasnya siapa? Oke, nanti tolong ya dicatat teman-teman yang tidak hadir nanti diberikan kepada ibu. Baik, ibu. Oke. Sebelum itu kita akan membahas kesepakatan dulu. Jadi, buat anak-anak yang datang terlambat, nanti kita berikan sanksi. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anak yang bermain HP, ibu larang ya, kecuali ibu yang mengizinkannya. Setuju ya anak-anak? Setuju. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Masih, Ibu. Apa itu? Ciri-ciri negara maju dan negara Oke, berkembang. betul sekali. Materi kita minggu lalu adalah ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang interaksi antara negara Asia dan negara-negara lainnya. Oke, sebelum itu kita masuk pembelajarannya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik diminta untuk mengetahui apa saja negara-negara Asia dan negara-negara lainnya. Diminta untuk mengetahui kondisi lengkap dan luas wilayah negara Asia tersebut. Oke, sebelum itu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang negara Asia dan negara lainnya. Sebelum kita masuk materi, apakah ada yang tahu di dunia ini ada beberapa benua? 5, Ibu. Ya betul. Apa saja itu? Benua Eropa, Australia, Amerika, Tiga. dengan benua Asia. Betul. Betul sekali. Di dunia ini ada 5 benua. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua ada Amerika, yang ketiga ada Eropa, yang keempat ada Afrika, dan yang kelima ada Australia. Oke, di sini anak-anak akan tahu benua yang paling luas di dunia itu benua apa? Benua Asia, Ibu. Ya betul sekali, benua yang paling luas di dunia itu benua Asia. Oke, kita masuk materi anak-anak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang benua Asia. Oke, anak Dewi silakan tolong membaca. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Yang berikut letak geografis. Batas benua Asia ialah Samudra Arktika di utara dan Samudra Hindia di selatan. Oke, ya betul Dewi yang tadi anak Dewi baca. Benua Asia adalah benua yang terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Letak geografisnya anak-anak sudah dengar tadi. Kemudian benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Wow, luas sekali ya benua Asia ini. Oke, jadi benua Asia itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian wilayah. Yang pertama itu ada Asia Barat atau disebut dengan Asia Barat Daya. Yang kedua ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan terakhir apa? Asia apa? Asia Ya, Tenggara. betul sekali. Yang terakhir adalah Asia Tenggara. Oke, jadi anak-anak bisa lihat di depan itu ada petanya. Kita masuk benua kedua itu benua Amerika. Tolong satu anak baca. Benua Amerika sering disebut sebagai benua merah. Sebutan itu dapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa India. Suku India tidak berkulit merah, sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku India, suku Melumuri,
kulit dan dengan cara berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Letak geografis yang pertama, batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, yang kedua Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di selatan, yang ketiga Samudra Atlantik di timur, yang keempat serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.571 km persegi. Oke, anak-anak. Jadi itu tentang benua Amerika. Jadi kalau perlu koreksi tadi untuk luas wilayahnya itu 42.057.100 km persegi. Oke, jadi benua Amerika ini benua terluas kedua setelah benua Asia. Benua Amerika itu memiliki beberapa pembagian wilayah, di antaranya ada Amerika Serikat, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Oke, jadi di sini juga anak-anak bisa lihat peta dari benua Amerika itu sendiri. Kita lanjut di benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur timur sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat. Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Ya. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Untuk pembagian wilayahnya, benua Eropa juga dibagi menjadi beberapa bagian wilayah. Pertama ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Kita lanjut ya anak-anak. Yang berikut ada benua Afrika. Anak Dewi silakan tolong dibaca. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Letak geografis. Yang pertama, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, yang kedua Samudra Hindia di selatan dan di timur, yang ketiga serta Samudra Atlantik di barat. Oke, jadi tadi anak Dewi sudah membacanya bahwa benua Afrika merupakan benua kita yang memiliki letak geografis. Di utara ada benua Afrika yang berbatasan dengan Laut Tengah, dan di timur ada Samudra Hindia, dan di barat ada Samudra Atlantik. Oke, jadi luas benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika juga dibagi menjadi beberapa bagian wilayah. Ada Afrika Utara, ada Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Kayak anak-anak di sini ada peta, anak-anak bisa melihatnya. Yang terakhir ada benua Australia. Nah, kita mau baca benua Australia. Benua Australia memiliki ciri khas seperti suku aborigin kanguru yang dengan mudah kita dapat menikmatinya. Australia terletak pada 113 derajat bintang timur sampai 155 derajat bintang timur dan 10 derajat bintang selatan sampai 43 derajat bintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis. Batas-batas geografi wilayah Australia. Yang pertama,
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selatan Torres. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Snam, dan Laut Coral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, itu dia yang dari anak-anak baca itu merupakan benua Australia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Australia terdiri atas 8 negara, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan terakhir daerah khusus ibu kota. Oke, di sini anak bisa melihat peta dari benua Australia itu sendiri. Ya, oke. Jadi pembelajaran kita sampai hari ini, apakah anak-anak paham dengan materi yang diberikan? Oke, karena anak-anak sudah paham, maka juga akan memberikan tugas. Anak-anak diminta untuk membentuk kelompok dalam 5 kelompok ya anak-anak. Sudah ini. Oke, ini ibu akan memberikan tugas. Oke, ibu akan menjelaskan tugasnya ini. Anak-anak pinjam ya. Oke, jadi tugasnya di situ adalah setiap kelompok mewakili setiap benua. Kelompok 1 benua Asia, kelompok 2 benua Amerika, kelompok 3 benua Eropa, kelompok 4 bagian benua Afrika, kelompok 5 benua Australia. Oke, jadi dari pembagian wilayah dari setiap benua yang itu kan ada pembagian wilayahnya. Anak-anak diminta untuk mencari tahu negara-negara apa saja yang termasuk dalam pembagian wilayah benua tersebut. Paham anak-anak? Paham. Oke, nanti dipresentasikan ya. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit. Kalian diizinkan untuk menggunakan handphone sekarang. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah presentasi, semuanya mengerti tentang apa yang ibu ajarkan pada pagi hari ini. Sampai di sini saja materi kita. Materi kita minggu depan adalah kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di dunia. Jadi anak-anak mohon untuk belajar, membaca tentang materi kita minggu depan supaya anak-anak jika ditanyakan, anak-anak bisa memberi jawaban aktif dalam kelas. Ya anak-anak, sebelum ibu keluar, satu anak tolong kita dalam doa. Oke, adik-adik silakan. Mari kita menyiapkan materi untuk berdoa dalam keluarga. Bapa kami, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami seperti yang mengampuni dosa-dosa kami. Dan jangan masukkan kami ke pencobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik terima kasih. Oke, selanjutnya ibu akan memasak ibu untuk keluar. Jadi sekian, terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you all for watching this.